Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Takhta Petrus. Renungan oleh Romo Crispinus Ginting, Okar. Sahabat Cafe Rohani, ketika murid-murid Yesus mendapat pertentangan dari orang-orang Yahudi dan dianggap sesat, ajaran Yesus justru tersebar keluar dari bangsa Yahudi. Ketika jemaat mengalami siksaan dan ancaman maut dari penguasa Roma, pengikut Yesus bukannya berkurang, tapi malah semakin banyak. Manakala banyak para pemimpin gereja melakukan praktik-praktik yang tidak tepat dalam pengembalaan umat, muncul kelompok-kelompok yang membarui kehidupan gereja. Hambatan dan tekanan tidak meruntuhkan atau melenyapkan gereja, tapi malah membaruinya. Apa kekuatan yang dimiliki gereja sehingga bisa tetap bertahan? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam tidak akan menguasainya. Begitulah sabda Yesus yang ditujukan kepada Petrus dan seluruh murid lain yang mendengar perkataan itu, termasuk kita semua yang mendengarnya. Perkataan Yesus ini menegaskan apa yang menjadi kekuatan gereja, sehingga tetap bisa berdiri sepanjang zaman. Lewat sabdanya, kita tahu dan percaya bahwa kehidupan gereja dibangun berdasarkan ajaran para rasul yang kelangsungannya diteruskan oleh para uskup. Selanjutnya, para uskup yang dipersatukan dengan uskup Roma sebagai pemimpin para uskup, secara bersama-sama menjaga dan meneruskan ajaran Yesus. Sabda Yesus yang menetapkan para rasul sebagai dasar pembangunan jemaat menjadi jaminan bahwa gereja tidak akan pernah hilang. Keberlangsungan hidup gereja berdasarkan ajaran para rasul kita rayakan sebagai pesta takhta Santo Petrus. Lewat perayaan ini, seluruh anggota gereja diajak untuk tetap percaya dan setia kepada Yesus lewat ajaran para rasul dan pengganti-penggantinya. Satu ajakan yang kelihatannya mudah, tapi menjadi sulit. Karena kita seringkali lebih melihat sosok pribadi pemimpin gereja daripada ajaran-ajaran yang diwartakannya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.